Puncak penantian pergantian menteri yang selama ini ditunggu-tunggu masyarakat berakhir sudah dengan digantinya 6 menteri yang akan membantu presiden dan wakil presiden mewujudkan janji-janjinya kepada rakyat. Kini menteri baru sudah dilantik dan banyak pihak yang berharap agar mereka bisa bekerja maksimal guna memperbaiki perekonomian bangsa. Terutama kalangan pengusaha yang sangat berharap agar target pertama pemerintah adalah menstabilkan rupiah yang menjadi kunci agar roda ekonomi domestik bergerak positif. Kita berharap tentunya pemerintah dapat memberikan segera stimulus terhadap fiskal ataupun kebijakan moneter karena kita sudah lewati ambang batas. Kalau kami dari pasar modal tentunya berharap ada suatu kepastian aja, kepastian dari sisi policy, dari sisi personal yang membantu Bapak Presiden dalam hal ini. Nah, kalau memang ada rencana mau perubahan, kita pengen cepat dilakukan. Menteri Keuangan, Bank Indonesia harus punya kiat-kiat, ya Menteri Ekonomi juga yang lain punya kiat-kiat bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan harus cepat menciptakan aktivitas usaha yang lebih aktif sehingga lapangan kerja juga terbuka, mata uang rupiah juga bisa menguat. Selama ini ketidakpastian akan adanya pergantian menteri menimbulkan berbagai gejolak. Selain nilai tukar rupiah yang terus melemah, laju pertumbuhan ekonomi pun melambat sehingga sangat berdampak kepada daya beli masyarakat. Sebenarnya rakyat menunggu kepastian dari presiden. Kalau benar-benar terbentuk kabinet baru, ya yuk kita bekerja. Ketidakpastian itu pasti akan memberi dampak negatif dalam konteks respon publik kepada pemerintahan Jokowi JK. Bagaimana respon dari pelaku usaha misalnya, dari publik sendiri, dari partai politik, elit politik, dan seterusnya. Rakyat sudah memilih presiden, dan sekarang presiden yang terpilih sudah memutuskan pilihan para pembantunya. Semoga perombakan kabinet kali ini bisa mempercepat realisasi program-program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Jadi tayangan tadi itu dibuat sebelum siaran ini live, tapi pernyataannya mirip dengan Prof bilang, realisasinya gitu ya. Mas Arief, soal realisasi ini juga kan yang paling ditunggu rasanya ya dari semua rencana itu kan kalau nggak terrealisasi akhirnya jadi mimpi buruk aja gitu kalau hanya rencana. Mas Arief. Ya, makanya tadi yang seperti kami katakan bahwa Bapak Presiden juga sudah melakukan proses instruksi ya agar seluruh pertama proses penyelesaian dari RAPBN ini dapat disepakati dan disetujui secara bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan pada awal Oktober. Sehingga atas dasar itu pemerintah segera dapat bekerja secara cepat untuk menerbitkan beberapa proses-proses administrasi, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara menghela pertumbuhan, realisasi belanja, itu bukan hanya menyangkut pemerintah pusat, tetapi juga terkait dengan pemerintah daerah. Kalau ini bisa cepat diselesaikan, maka kemudian daerah juga bisa dengan cepat menyelesaikan proses pembahasan APBD di tingkat provinsi, kabupaten, kota, serta setelah itu misalnya secara bersama-sama nanti pada bulan Januari sudah bisa bergerak secara keseluruhan. Ini sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan untuk memproses akselerasi ini, begitu Tina, seperti yang kami katakan tadi. Saya rasa selain itu tentu saja melakukan relaksasi ya terhadap berbagai kebijakan tanpa menghilangkan tata kelola pengelolaan anggaran setelah melalui mekanisme misalnya konsultasi dan rapat dengan BPKP, dengan BPK maupun dengan KPK. Relaksasi itu ternyata bisa dilakukan agar proses penyerapan anggaran, karena kita harapkan memang salah satu penghela pertumbuhan ekonomi ke depan itu datang dari pembentukan modal tetap bruto yang datang dari investasi pemerintah, utamanya 311 triliun itu yang akan disiapkan. Itu baru pemerintah pusat loh, belum pemerintah yang ada di daerah. Ya, 300 ya, kurang lebih sekitar 313 triliun itu tadi dikoreksi oleh Pak Ihsanuddin Nursi. Jadi ditambah dengan belanja-belanja yang ada di daerah, dan kita harapkan pada triwulan pertama itu dapat melakukan stimuli untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi kita yang relatif melambat ya. Baik. Pada beberapa waktu terakhir ini. Terima kasih sudah mencatat dengan seksama 300 dengan valid ya. Dengan valid ya.
Jadi bantuin staf khusus. 13 triliun. Nah, dengan yang direncanakan ini, menurut Bang Nursi apa yang bisa menenangkan segera buat masyarakat? Karena gini, waktu kita di bulan puasa nih, di Talk to Ayus kita sempat bahas diantaranya soal ancaman pengangguran, Pak Reddy. Nah, itu kan teman-teman pengusaha beberapa udah mulai merumahkan gitu ya. Sejauh mana itu bisa cepat berpengaruh yang direncanakan pemerintah ke hal yang langsung kerasa deh gitu, nggak ada lagi PHK, daya beli jadi baik lagi, sampai urusan pangan-pangan ini yang Presiden juga akui bahwa soal pangan masih jadi masalah. Itu tadi saya baru mengutip sedikit soal moneter di keuangan, saya belum masuk di fiskal. Arief tadi sudah bicara bauran kebijakan antara fiskal sama moneter gitu. Joko Widodo sebagai Presiden sudah menyatakan fiskal ini ekspansif gitu. Sementara kalau fiskal ekspansif, itu berarti pertarungan berikutnya adalah dalam suasana resesi, biasanya moneter juga ekspansif. Karena kebutuhan likuiditas. Maka kata kunci dari ekspansifnya fiskal dan ekspansinya moneter, itu berdampak pada inflasi. Joko Widodo berani menyatakan 4,7, padahal belum tentu. Kenapa belum tentu? Di sini saya akan masuk lagi ke cara berpikirnya sahabat saya, Erick Budimanta. Kalau Anda menghitung 6 juta keluarga dengan subsidi per bulan 300.000, selama 12 bulan ya? Selama 12 bulan. 250 ya. Maka 150 ya, itu artinya Anda akan menginjeksi tidak lebih tidak kurang cuma sekitar 20 triliunan. Bahkan sekitar 18 triliunan posisinya pada angka itu. Kalau 18 triliunan pada saat yang sama Anda sudah memindahkan beban dari negara kepada masyarakat di energi sebesar, ini hitung-hitungannya, satu hari kita butuh 1,7 triliun untuk energi. Dipindahkan ke beban masyarakat, karena kita import 60%, maka dipindahkan beban ke masyarakat total, itu artinya 1,2. Saya buletin aja 1. Pemerintah silahkan ambil 7, pemerintah dibebankan yang namanya 1 triliun per hari. Artinya selama 1 tahun, belanjanya mencapai 365 triliun. Disubsidi oleh negara lewat RAPBN 2016, 50 triliun. Artinya butuh 315 triliun. 315 triliun itu yang disebut dengan cost push inflation. Itu yang disebut dengan dalam bahasa teori namanya imported inflation. Inflasi disebabkan oleh barang-barang import. Dalam bahasa lebih spesifik, cost push inflation. Biaya yang muncul karena inflasi yang muncul karena tekanan biaya. Ini nggak ada yang bisa lawan karena kebutuhan kita sudah terdikte oleh namanya kebutuhan transportasi yang seperti sekarang, dan kita butuh energi. Ini baru satu komoditas Cina. Satu sektor. Artinya begini, saya ingin mengatakan begini, di cara berpikir bantuan langsung sementara yang statusnya katakan 18 triliun, itu sesungguhnya tidak mengobati beban masyarakat yang 315 triliun. Ini kalau bantuan langsung itu menurut Bang Nursi ada bedanya nggak sama zaman SBY? Sama persis ya? Padahal dulu ditolak juga sama PDI Perjuangan ya? Bahkan ditolak oleh Joko Widodo. Bukan, itu bukan bantuan langsung. Oh beda ya? Sementara. Makanya pakai kondisional, pakai syarat-syarat. Ada syaratnya juga itu dalam kerangka peningkatan produktivitas. Yang pertama itu ditujukan agar anak-anak yang kurang mampu dapat bersekolah. Kemudian yang kedua agar fasilitas pelayanan kesehatan itu dirasakan juga oleh ibu-ibu hamil yang selama ini tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan. Dan itu juga untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Itu misalnya sosial. Karena Joko Widodo tegas-tegas menyatakan ada belanja untuk Indonesia Sehat, belanja lagi untuk Indonesia Pintar, yang disebut sebagai belanja perlindungan sosial. Nah, sama keluarga sejahtera ya? Iya, posisinya ada belanja. Saya ingin mengatakan begini, dari keseluruhan yang dikeluarkan lewat perlindungan sosial, social protection, yang kemudian mereka berani menyatakan menggeser subsidi supaya tepat sasaran dari barang ke orang, yang itu berarti neoliberal, gitu ya. Maka kata kuncinya menjadi itu neoliberal. Itu neoliberal. Karena hajat hidup orang banyak yang Anda lakukan posisinya. Undang-undang perdagangan saja sudah menyatakan ada 14 hajat hidup orang banyak yang harus dikelola oleh pemerintah. Undang-undang migas dalam perbenturan yang nggak karu-karuan. Anda tanyanya ke situ sih, jadi ngomongin posisi. Maka akibatnya menjadi begini dengar dulu, ini dampaknya menjadi begini. Betapa kebijakan yang muncul lewat RAPBN 2016 sesungguhnya tidak bergeser dari jiwa neoliberal itu. Jadi itu yang jadi masalah. Gini, sederhananya kita ganti presiden tapi semangat jiwanya masih jadi kalau pakai namanya Adam Smith itu teorinya begini, kita kasih orang miskin itu dari sisa-sisa makanan di meja makan. Kalau yang pakai modal sekarang, kalau pakai Keynesian, kita kasih orang miskin itu bukan dari sisa makanan, dari makan makanan yang belum kita makan tapi juga sisa. Silakan kasih. Sama.
Sama aja gitu. Pak Aryadi dari sisi pengusaha, kalau Bang Ihsan kan memotretnya neolib, non neolib, dan ini melanjutkan neolib gitu. Mas Arif senyum-senyum aja. Saya ke Pak Aryadi dulu. Ya kalau buruh juga dong, buruh gimana? Iya betul. Apindo kan Apindo. Iya, sebagai pengusaha. Kalau kita melihatnya bukannya mensimplifikasi ya, tidak begitu juga. Tapi yang kita lihat itu memang kita selama ini tidak ada keseriusan untuk melakukan proses hilirisasi. Downstreaming itu kan kita kalau lihat ekspor aja 60% barangnya komoditas primer. Kita nggak pernah secara serius mendalami industri kita. Nah, sehingga yang muncul sekarang itu adalah memang ketergantungan dengan impor, daya saing rendah dan sebagainya. Jadi kita nggak punya nilai tambah di situ. Nah, ini yang sebetulnya kalau concern kami dari pengusaha, justru ini yang harus kita lakukan. Juga menyangkut masalah penyerapan tenaga kerja. Udah dari 10 tahun yang lalu kita udah bilang, kita perlu industri padat karya. Kita harus serius menggarap. Tapi kan nggak pernah disuruh. Ya ini mohon maaf bukan ngomongin yang lalu ya. Tapi yang dulu kan populis, mau dianggapnya tuh semua baik-baik aja gitu. Nah, akhirnya kita nggak pernah konsentrasi membereskan industri padat karya. Sekarang yang mengambil keuntungan Vietnam industri tekstil dan produk tekstilnya di sana, dan mereka tuh ekspornya 20 miliar loh, Mbak. Iya, 20 miliarnya dia itu sama industri CPO kita. Jadi kita yang udah pakai tanah begitu banyak keluarnya 20 miliar sama si Vietnam dengan 20 miliar. Nah, jadi dia dengan dan mereka menyerap. Mereka menyiapkan berapa lama, Mas Aryadi? Vietnam, Mbak. Vietnam tuh mungkin less than 10 tahun. Mereka kurang dari 10 tahun? Iya, ngajar karena saudara selesai tahun 75. Enggak, artinya yang sampai mencapai 20 miliar itu mungkin kurang dari 10 tahun. Kan dulu dia di bawah kita. Betul. Tekstilnya. Jadi, nah ini kan kembali sekarang. Memang sekarang nggak bisa, Mbak. Bangsa ini harus produktif, harus serius, dan kita ini tinggalin drama-drama lah yang biasa kan gitu, yang suara-suara yang kita susah. Jadi menurut Pak Aryadi sekarang masih banyak drama nih? Kalau di luar itu masih ada drama. Ini jadi itu yang bagus, bentar tambahin. Yeah. Kita pemerintah Jokowi mesti genjot ekspor, meningkatkan daya saing ekspor. Tapi bukan produk primer ya. Iya. Jadi industri olahan itu harus ditingkatkan. Jangan batu bara terus. Ya. Harganya begini. Masih kurang itu. Baik, kita lanjutkan sesaat lagi. Masih ada satu segmen terakhir. Kami harap Anda tetap bersama dengan kami.